Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maharanita Syafira dari Prodi Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sosial budaya maritim. Pengertian maritim. Istilah maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu maritim yang berarti navigasi, maritim atau bahari. Pengertian kata maritim menurut KBBI Online adalah maritim berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Maritim merupakan segala aktivitas pelayaran dan perniagaan atau perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau disebut pelayaran niaga, sehingga dapat disimpulkan bahwa maritim adalah terminologi kelautan. Potensi wilayah maritim Indonesia. Benua Maritim Indonesia atau BMI adalah wilayah perairan dengan hamparan pulau-pulau di dalamnya. Sebagai satu kesatuan alamiah antara darat, laut, dan udara, di atasnya tertata unik dengan sudut pandang iklim dan cuaca, keadaan airnya, tatanan kerak bumi, keragaman biota, serta tatanan sosial budaya. Perairan laut Indonesia yang berada di antara dan sekitar Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah nasional Indonesia. Laut Nusantara merupakan suatu aset nasional yang berperan sebagai sumber kekayaan alam, sumber energi, sumber bahan makanan, media lintas laut antar pulau, kawasan perdagangan, dan wilayah pertahanan keamanan. Sejarah maritim Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa pada masa lalu Indonesia memiliki pengaruh yang sangat dominan di wilayah Asia Tenggara, terutama melalui kekuatan maritim besar di bawah Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Wilayah laut Indonesia yang merupakan 2/3 wilayah Nusantara mengakibatkan sejak masa lampau, Nusantara diwarnai dengan berbagai pergumulan kehidupan di laut. Dalam catatan sejarah terekam bukti-bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia menguasai lautan Nusantara. Bahkan, lampu mengarungi samudra luas sehingga ke pesisir Madagaskar, Afrika Selatan. Karakteristik benua maritim Indonesia. BMI terbentang dari 920 derajat bujur timur sampai dengan 1410 bujur timur, dan dari 7020 lintang utara sampai dengan 140 lintang selatan. Merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 5.707 pulau yang telah bernama dan 11.801 pulau yang belum bernama. Luas perairan 3,1 juta kilometer persegi dan luas perairan Z 2,7 juta kilometer persegi. Panjang seluruh garis pantai 80.751 km, panjang garis dasar 14.698 km atau setara dengan 7.945 mil. Bagian kawasan barat BMI tersusun pulau-pulau utama, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang merupakan sistem paparan Sunda. Ke arah timur terletak di Selat Makassar, Laut Bali, Laut Flores yang merupakan zona transisi. Di ujung bagian timur BMI ditepati oleh sistem Laut Banda, yang merupakan laut dalam. Di bagian selatan ditandai dengan kepulauan gunung api aktif NTB NTT yang relatif kecil. Penguasaan lautan oleh nenek moyang kita, baik di masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, Majapahit maupun kerajaan-kerajaan Bugis Makassar, lebih merupakan penguasaan de facto daripada penguasaan atas suatu konsepsi kewilayahan dan hukum. Namun sejarah telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia yang mencintai laut sejak dahulu merupakan masyarakat bahari. Akan tetapi oleh penjajah kolonial, bangsa Indonesia didesak ke darat yang mengakibatkan menurunnya jiwa bahari. Aspek kemaritiman. 1. Aspek sosial budaya. Sosial budaya adalah segala hal yang dicipta oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sederhana, kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil dari cipta, karsa, dan rasa. Dapat berupa kesenian, moral, pengetahuan, hukum, kepercayaan, adat istiadat, dan ilmu. 2. Ada aspek sosial ekonomi. Sisi rencana pembangunan nasional ditinjau dari sisi ini dimaksudkan agar proyek dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, menggunakan sumber daya lokal, menghasilkan dan menghemat devisa, dan menumbuhkan industrial. Aspek sosial politik. Dalam fungsi pemerintahan, negara sebagai penentu kebijaksanaan serta aspirasi dan tuntutan masyarakat sebagai tujuan yang ingin diwujudkan, sehingga kebijaksanaan pemerintah negara itu haruslah serasi dan selaras dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Dimensi benua maritim Indonesia. Beberapa dimensi benua maritim Indonesia yaitu 1. Dimensi kewilayahan.
Topografi daratan wilayah Indonesia merupakan pegunungan dengan gunung-gunung berapi, memiliki garis pantai terpanjang pantai 81.000 km, kedua terpanjang di dunia setelah Kanada. Merupakan wilayah pesisir dengan ekosistem yang secara biologis sangat kaya dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Wilayah Indonesia dihuni oleh penduduk yang jumlahnya akan mencapai 250 juta jiwa pada tahun 2020, serta terdiri dari berbagai suku yang memiliki budaya, tradisi, dan pola kehidupan yang beraneka ragam. 2. Dimensi kehidupan nasional. BMI sebagai aktualisasi wawasan Nusantara dalam dimensi kehidupan nasional mencakup kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat adalah kehidupan bersama yang saling berinteraksi antara orang-orang dalam suatu kelompok di mana setiap orang atau pihak yang berkepentingan terhadap pihak lainnya saling mempunyai kewajiban. Pembangunan benua maritim Indonesia. Pembangunan benua maritim Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan nasional yang lebih menekankan pemanfaatan unsur maritim dan dirgantara. Pembangunan benua maritim Indonesia memandang daratan, lautan, dan dirgantara serta segala sumber daya di dalamnya dalam suatu konsep pengembangan, sehingga hal ini merupakan salah satu wujud aktualisasi wawasan Nusantara yang telah menjadi cara pandang bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran pembangunan maritim Indonesia dilandasi oleh kenyataan bahwa 1. Lautan merupakan sebagian besar wilayah RI dan merupakan faktor utama yang harus dikelola dengan baik guna mewujudkan cita-cita nasional. 2. Pengelolaan aktivitas pembangunan laut harus bersifat integral. Kendala utama pembangunan BMI dalam menyusun rencana melaksanakan pembangunan maritim kita menghadapi 4 kendala utama, yaitu mental attitude dan semangat cinta bahari masih lemah. 2. Teknostruktur dan struktur nasional ekonomi maritim belum siap. 3. Peraturan dan perundangan belum mendukung. 4. Kelembagaan yang juga belum mendukung. Fungsi dan unsur budaya maritim. Fungsi budaya maritim. Dalam fungsinya, budaya maritim merupakan landasan bagi berkembangnya kebudayaan dan tradisi dalam masyarakat pesisir. Adapun tujuannya adalah sebagai apresiasi dari rasa syukur masyarakatnya atas anugerah yang mereka dapatkan dari laut. Unsur budaya maritim meliputi 1. Sistem pengetahuan, 2. Bahasa, 3. Organisasi sosial, 4. Teknologi bahari, 5. Ekonomi kebaharian, 6. Seni kebaharian, 7. Sistem religi dan keyakinan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.